Jadi di video kali ini ya teman-teman pebisnis, saya pengen sharing tentang bagaimana sih kita membentuk sebuah organisasi di dalam company. Dan tentunya namanya organisasi itu core-nya atau dalamnya itu adalah people. Dan people itu make or break the company. Jadi dulu banget pas saya mulai itu orang pertama yang saya rekrut itu customer service. Dan dari customer service saya malah rekrut orang sales, saya malah rekrut orang marketing gitu ya. Dari sana tuh saya belum sadar bahwa itu sebenarnya langkah yang kurang tepat. Kalau bisa diulang dari awal, itu pasti orang pertama yang saya rekrut itu adalah orang HR atau recruiter sebenarnya. Karena pas saya pikir-pikir waktu itu company di awal-awal saya rekrut 10-an, 15-an orang. Semuanya rekrut tuh saya. Jadi setengah dari waktunya saya itu habisnya di rekrutmen. Padahal CEO role tuh harusnya kita harus pikirin strateginya, taktiknya kayak gimana cara kita fokusin ke strategi marketing ataupun salesnya, build produknya kayak gimana. Ketika saya udah ngerti bahwa saya mesti punya tim HR yang kuat, recruiter yang background itu psikologi. Dan dari sana saya bekalin juga mereka dengan culture-nya kita kayak gimana. Karena recruiter itu mesti tahu orang seperti apa yang cocok dan mau dibawa masuk ke company kita. Nah dari sana baru kita buat proses interview yang komprehensif supaya ujung-ujungnya kandidat yang kita filter itu cocok dengan culture kita. Chances atau waktu yang di-spend itu juga dengan sesmart mungkin ya, dan juga tingkat konversi akhirnya recruiter itu mendapatkan kandidat yang cocok itu jadi tinggi. Paling penting juga adalah kita sebagai CEO harus buat 2-3 tahun ke depan organisasi kita bakal seperti apa. Dan budget yang kita siapkan untuk ngerekrut tim-tim yang ada di kita punya organisasi chart atau structure itu apakah udah siap atau belum. Tentunya setiap posisi beda-beda ya budgetnya juga gitu. Nah yang saya pelajarin dari sana, kalau kita tidak mempersiapkan yang tadi namanya organization structure atau chart, scope-nya untuk masing-masing posisi, bekalin culture-nya ya 3 itu, maka ujung-ujung yang kita lakukan itu cuma asal rekrut jadinya. Karena kalau asal rekrut, bisa jadi orang yang kita rekrut atau kandidat yang kita rekrut itu cuma masuk di company kita, dapat gaji 3 bulan, nggak perform, nggak contribute, akhirnya dia keluar lagi. Tapi jangan lupa, recruiter kita kan juga digaji. Jadi untuk cari kandidatnya, mereka pasti spend 1-2 bulan lagi. Artinya kita mesti ngegaji, kita punya recruiter juga. Total kita habis 2 + 3, 5 bulan. Penting banget untuk kita itu kasih suatu dokumentasi dan arahan. Gak cuma kita ngeliatin background pendidikan mereka seperti apa atau skill setnya, tapi yang paling penting itu balik ke culture-nya kita ya. Waktu di video sebelumnya itu saya ada mention culture-nya kita itu adalah respect. Apakah mereka itu bisa menerima culture kita itu atau enggak, itu kan udah bagian yang bukan hard skill lagi ya, soft skill-nya gitu. Kalau mereka hard skill-nya ada dan soft skill-nya juga cocok sama culture kita, itulah yang kita cari. Baru tim yang masuk itu bisa seirama sama kita, baru perusahaan itu bisa sama-sama kita gedein bareng gitu. Jadi take away-nya dari video hari ini itu adalah invest di tim rekrutmen sebenarnya. Planning organisasinya kalian mau kayak gimana supaya dari top ke bawah itu clear untuk eksekusinya itu sesuai dengan direction yang kita udah setting itu. Jadi role-nya as a CEO itu memang udah harus punya vision, punya big picture. Ya tadi saya bilang organisasi mesti gimana, untuk bisa lakukan ini kita butuh apa aja. Nah, itu semua harus dari kita. Building a company itu memang sangat panjang prosesnya. Tapi kalau structure atau core di awalnya udah benar, maka kedepannya pun juga jauh lebih enak. Jangan lupa subscribe ke channel saya ini ya, supaya kalian juga bisa dapat ilmu-ilmu yang akan saya bagikan mulai saat ini juga. See you at the top.